Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas setiap hari. La Furia Roja Spanyol membooking satu tempat ke babak final Piala Dunia 2026. Mereka mampu mengalahkan Le Bleu Prancis dengan clean sheet 2 gol. Satu penalti dari Mikel Oyarzabal di menit 22 dan menit 58 dilengkapi oleh pemain belakang Pedro Porro. Tidak ada yang menduga bahwa Spanyol menang begitu telak dari Prancis yang tampil luar biasa dengan 6 pertandingan sebelumnya. Kan Prancis kita tahu tidak pernah mereka melalui babak perpanjangan waktu atau bermain dengan 120 menit. Kalau Spanyol itu lawan Belgia ya di babak 8 besar 120 menit dan menang susah payah ya dengan 2-1. Argentina juga begitu, bahkan 2 kali bermain perpanjangan waktu lawan Cape Verde, juga lawan Swiss. Inggris juga dengan Norwegia bermain dengan perpanjangan waktu, tapi Prancis itu luar biasa. Ya dengan sederet pemain-pemain terbaik mereka, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, ada Barcola dan Doe di sana. Tentunya banyak yang mengunggulkan Prancis, ya wajar karena mereka tampil sangat baik ya dari fase gugur. Mereka tidak pernah kebobolan, apalagi di fase grup ya. Jadi memang tim asuhan Didier Deschamps ini pantas ya dianggap sebagai tim yang bisa menjadi juara dunia atau bisa melaju ke final. Tapi ada Spanyol yang dalam 2 pertemuan terakhir Prancis justru tidak bisa menang melawan Spanyol. Di semifinal Euro Prancis kalah 2-1. Di semifinal Nations League ya di 2025, kalau Euro kan 2024. Prancis juga kalah 5-4, bahkan ada 9 gol yang lahir di sana. Mereka kebobolan 5 gol. Dan sekarang kembali ketemu di semifinal. Untuk ketiga kali secara beruntun 2024, 25 dan 26 semua ketemu di semifinal dengan Spanyol. Dan Prancis gugur. Kalah kali ini dengan telak dengan 2-0. Dan sosok yang tetap dilihat adalah Lamine Yamal. Memang anak muda ini tidak mencetak gol, tapi permainan Lamine Yamal selalu mendapatkan perhatian karena ini dengan skill individu yang sangat baik ya. Dia selalu merepotkan di sisi kiri pertahanan Prancis. Dan Yamal pemain yang selalu akan diandalkan oleh Luis de la Fuente. Kalau dari statistik sebenarnya babak pertama Spanyol oke, lebih menguasai. Babak kedua ada penurunan karena mereka sudah unggul dengan 2 gol. Ya sejak menit 70 saya pikir 20 menit terakhir mereka mengendurkan permainan karena ingin mengamankan kemenangan dengan 2 gol tersebut. Dan mereka dapatkan itu. Prancis lebih meningkat memang. Sehingga Prancis bisa mendapatkan 14 tembakan, ada 4 on target, tapi tidak ada sebiji gol pun yang bisa bersarang di gawang Unai Simon. Sementara bagi Spanyol 10 tembakan, ya ada 2 on target dan dua-duanya tepat sasaran untuk masuk. Jadi lebih efektif kalau bisa dikatakan di sini. Spanyol dalam penguasaan bola unggul tipis, dan kalau bisa dikatakan wajar, layak bahwa La Furia Roja ini bisa melangkah sampai ke babak final. Mereka mengontrol permainan. Lini tengah Prancis yang tadinya saya pikir ini akan menakutkan tidak jalan. Adrien Rabiot setelah mendapatkan kartu kuning kemudian tidak berkembang, ditarik keluar. Ya, Manu Kone yang masuk berpasangan dengan Aurelien Tchouameni itu pun tidak menonjol mereka karena kendali permainan dilakukan dengan Rodri yang bagus di tengah, Fabian Ruiz, kemudian Dani De Olmo ini baik sekali bermain dibantu dengan Baena. Karena kalau bisa dilihat kan Spanyol bermain dengan 4-3-3, tetapi mereka di tengah itu cepat turun dengan meninggalkan Oyarzabal. Lamine Yamal bersama dengan Baena banyak turun ke bawah sehingga membentuk itu ada 5 gelandang mereka. Ini yang sulit, yang membuat pemain-pemain Prancis akan frustrasi karena Yamal dan Baena sering membantu di sisi flank sehingga penguasaan bola di tengah itu praktis menjadi milik bagi Spanyol ya. Prancis sangat kuat memang di sisi flank, tapi Ousmane Dembele kali ini tidak bisa berbuat banyak. Dari sisi kanan pun dia masuk agak berat karena ada Marc Cucurella. Sementara di kanan Spanyol punya Pedro Porro dan mampu bisa meredam pergerakan dari Olise. Walaupun bergantian dengan Doe yang sudah masuk, tetapi itu tidak bisa berjalan dengan baik. Bagi Mbappe
sangat frustrasi ya di lini serang, tidak mendapatkan bola-bola yang baik untuk bisa dikonversi menjadi gol. Dan ada satu kesempatan juga yang membuat dia agak frustrasi untuk bisa mengganggu kiper Unai Simon. Mestinya Spanyol bisa mendapatkan kemenangan yang lebih telak 3-0. Gol Lamine Yamal ya di tinjau, kemudian VAR mengatakan ada tipis posisi Lamine Yamal dalam berdiri posisi offside. Bahkan sebelum gol itu di babak pertama pun ada satu kesempatan ketika kombinasi yang sangat cepat dilakukan oleh 4 pemain, ya bahkan mungkin 5 pemain dari pemain-pemain Spanyol. Itu sangat bagus. Rodri berpindahan dengan Dani De Olmo, kemudian dengan Lamine Yamal berpindah ke Fabian Ruiz. Sayang sekali Fabian Ruiz gagal untuk mendorong bola masuk ke gawang Mike Maignan. Ya hampir saja Prancis bisa berpesta gol. Tetapi apapun itu dikatakan bahwa sekarang bukan Prancis berpesta gol, Spanyol yang hampir berpesta gol ya teman-teman. Dan saya bisa katakan di sini ketika mereka masuk ke final ya, untuk menantang siapapun yang akan lolos, apakah Argentina sebagai juara bertahan atau Inggris, saya pikir layak bagi siapapun untuk bisa memfavoritkan Spanyol. Mereka bermain memang dengan sangat baik kali ini ya, semakin naik semakin bagus, dan mereka ingin menjadi juara tentunya untuk kedua kali setelah 2010 di Afrika Selatan. Mereka bisa mendapatkan itu. Paling tidak ada yang bisa mengatakan bahwa lebih bagus Spanyol ketemu Argentina karena ada wakil dari Amerika Latin dan wakil dari Eropa. Tapi Inggris juga punya ambisi. Setelah 60 tahun mereka tidak lagi menjadi juara, terakhir tahun 66. Sekarang Harry Kane dan kawan-kawan ingin melakukan hal yang terbaik, bisa lolos ke babak final, tapi harus bisa melewati Inggris dalam semifinal yang akan dimainkan pada dini hari nanti ya. Itu tentunya berdebar-debar siapapun itu, dan Thomas Tuchel akan menjadi pelatih pertama dalam sejarah kalau dia mampu membawa Inggris ke final dan juara. Karena selama ini dalam sejarah sejak Piala Dunia dimainkan tahun 30 di mana Uruguay menjadi juara, sampai pada 4 tahun lalu di Qatar ketika Argentina juara, tidak ada satupun pelatih asing yang mampu membawa sebuah negara itu bisa menjadi juara. Semua pelatih-pelatih lokal atau pemain pelatih-pelatih yang lahir di negara itu. Ya karena Argentina juara 4 tahun lalu, yang melatih adalah Lionel Scaloni, orang Argentina, mantan pemain Argentina. Ketika 2018 Prancis juara di Rusia, yang melatih Didier Deschamps, mantan pemain Prancis, yang memang orang Prancis. Ketika Jerman juara di 2014 di Brasil, yang melatih adalah Joachim Löw, itu orang Jerman. Jadi memang itu sudah berurut ya. 2010 ketika Spanyol juara di Afrika Selatan, yang melatih adalah Vicente del Bosque, pelatih juga asal Spanyol. Jadi memang itu luar biasa kalau bisa melihat ya. 2006 ketika Italia juara di Jerman ya Piala Dunia, yang melatih Lippi ya, yang bisa Marcelo Lippi yang tampil saat itu. Jadi memang luar biasa kalau bisa dikatakan semua juara-juara dunia itu adalah pelatih-pelatih lokal. Tapi kalau Tuchel bisa membawa Three Lions juara, itu yang luar biasa ya, pelatih asing pertama tentunya. Tapi kita akan tunggu ya, apakah Inggris bisa melewati Lionel Messi dan kawan-kawan ya, dan kemudian harus bisa melewati Spanyol kalau mereka ke final. Karena ini juga punya cerita menarik kalau Inggris dan Spanyol bisa ketemu, karena Inggris kalah di Euro 2 tahun lalu final 2-1 melawan Spanyol, sehingga ada rasa dendam bagi Inggris untuk bisa membalas kekalahan itu yang sangat menyakitkan buat mereka melawan Spanyol, dan bukan tidak mungkin akan terulang lagi final Spanyol dan Inggris. Oke, sampai di sini saya berbicara tentang semifinal yang berlangsung, saya pikir anti klimaks ya buat Prancis untuk bisa menghadapi Spanyol. Justru Spanyol yang tampil lebih oke. Ya makin kesininya Spanyol semakin baik, semakin percaya diri. Ya, tapi tetap kita akan menanti siapa lawan Spanyol nantinya di babak final. Apakah Argentina dengan Messi-nya atau Inggris dengan Harry Kane dan Jude Bellingham? Sampai di sini, wassalam, ciao.